Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru SDN Banjarjo yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kegiatan desiminasi budaya positif. Di sini saya sharing apa yang sudah saya lakukan pada kegiatan dan dari budaya positif itu nanti akan muncul suatu lingkungan yang aman, nyaman. Nah, pada kesempatan ini budaya positif itu inti materinya ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita harus pahami dulu paradigma belajar kita ya. Jadi paradigma kita harus berubah karena anak-anak sekarang tidak sama dengan pada waktu kita duduk di sekolah dasar, karena kita sebagai guru sekolah dasar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu kebutuhannya tidak sama. Makanya sebelum awal pembelajaran adanya yang namanya asesmen asesmen non kognitif itu untuk mengetahui bagaimana siswa kita sebelum kita mengajar siswa kita. Nah, ini sebenarnya duduknya agak deket-deketan ya, tapi jauh-jauh juga tidak apa-apa.
bayangkan aja nanti tarik-tarikan gitu aja ya Bapak Ibu ya. Minta tolong tangannya itu digenggam. Di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu guru. Bayangkan, ya. Nah, sama teman panjenengan ini mau diambil ini, mau disuruh buka. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan? Coba digenggam tangannya dan dibayangkan. Bayangkan, nah, kira-kira kalau Bu Repi, saya buka tangannya boleh Bu Repi? Boleh ya? Asal kalau boleh. Bu Nur, boleh nggak dibuka? Boleh. Ini sesuatu yang sangat berharga loh. Mau sih? Oh, disembunyikan. Dibuka itu diminta loh. Dikenceng malah dibulai ya. Jadi, nah ini kan tidak sama. Kalau Bu Repi di pasrah nih, ada yang memang dikunceni. Oh gitu ya. Masalah. Nah, berarti kalau lihat di sini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Sebenarnya pengontrol seseorang itu siapa? Dirinya sendiri. Ya, jadi sebenarnya pengontrol seseorang itu diri kita sendiri. Pengen dikekne opo dicolne. Itu sesuai dengan apa yang dirasakan, nilai apa yang dimiliki oleh masing-masing orang, termasuk anak didik kita. Dari kegiatan ini, nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dimanakan Coase teori. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini salah satunya seperti ini. Kita menyuruh anak-anak, menyuruh melakukan sesuatu, dan anak itu mau melakukan sesuatu, sebenarnya dia tidak ingin. Nah, pada waktu kelihatan anak-anak itu nurut sama kita, sebenarnya dalam hatinya dia itu tidak nurut. Nah, ini kan kelihatannya kita bisa melakukan mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Gitu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Salah satu contohnya adalah ketika kita memberikan penghargaan pada salah satu siswa. Sepertinya efektif, ternyata itu juga hanya ilusi, hanya sementara saja. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan ini ternyata ya saya baru sadar ya dia dan merasa banyak bersalah pada murid. Jadi contohnya misalkan kita memberikan suatu kata-kata ya, tujuan kita sebenarnya baik, ternyata karena pemilihan katanya tidak tepat, itu akan diingat-ingat anak-anak sampai dewasa. Gitu. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini karena kita lebih dewasa, jadi kita lebih gimana ya, nyuruh anak-anak contoh, ayo cepetan dibersihkan kelasnya. Seperti itu adalah hak kita untuk memberikan instruksi kepada siswa. Dan itu sebenarnya juga ilusi, hanya sebentar saja, karena tidak keluar dari diri anak sendiri. Jadi intrinsiknya tidak ada dari dalam bahwa ini kelas ini harus aku apakan ya. Itu tidak keluar dari dirinya siswa gitu. Ini adalah simulasi respon melawan teori kontrol. Ada yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat pandangan tentang dunia. Nanti ini bisa dilihat ya, kurang jelas ini. Jadi ada stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Salah satunya adalah pemaksaan ada pada pembelajaran siswa. Jadi kita memaksakan anak-anak, padahal anak-anak itu lebih baik berkolaborasi dalam pembelajaran. Gitu. Nah ini adalah setelah kita sudah membuka
paradigma kita tentang belajar, kita mulai nih melakukan disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun terkadang kita salah mengartikan disiplin ya. Jadi anak-anak jadi beban atau sebagai hukuman jadinya. Sebenarnya tidak seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet ancaman atau hukuman. Oke, disiplin adalah kemampuan dalam memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan rasa tanggung jawab agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. terjadi di kelas? Tadi saya kesal Bu, saya diganggu belajar padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan berkata kotor itu solusinya, Mas? Tidak Bu, saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Nah, apakah Mas Bro tahu dengan mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya bermasalah pada manusia, tetapi Allah juga membencinya, Mas Bro? Ya, iya Bu. Baik, Ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahannya Mas Bro. Mas Bro harus tahu kalau Mas Bro salah, bukan? Sekarang Ibu ingin menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama. Mari kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Mas Bro melakukan pasti punya alasannya, bukan? Pasti Mas Bro ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang harus
Mas Bro tunjukkan dan mana yang belum Mas Bro tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bu, kita Ya. tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Ya, Mas Bro mengingat dengan baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, Mas Bro menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang harus Mas Bro lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Bu. Ya, minta maaf itu mudah. Tapi bagaimana ke depannya, Mas Bro? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Ya, baik. Mas Bro sekarang sudah mengakui kesalahannya dan meyakini Mas Bro akan berbuat baik sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang Mas Bro bisa kembali ke kelasnya ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Mengapa Abil guru panggil ke ruangan ini? Guru pengen tahu apa yang Abi lakukan di kelas tadi. Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Mengapa Abi lakukan? Saya iseng saja, Bu. Ingin mentandainya saja. Nah, apakah Abi tahu dengan mengganggu Mas Bro berarti Mas Abi membuat Mas Bro marah sehingga Mas Bro mengungkapkan kata-kata yang kotor. Ya, Bu. Saya tidak sengaja. Tadi hanya ingin bercanda. Ya, baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Abi melakukan ini pasti punya alasan ya. Pasti bahagia bila kawannya terkejut, kesal dan marah. Iya begitu Abi? Iya, Bu. Ya, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu apa yang Mas Abi lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang Abi ada masalah. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum Abi tunjukkan. Ayo, Abi belum menunjukkan apa? Harus bersikap yang mana? Harus bersikap? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Bu. Iya, Abi mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu, Abi tidak menghargai temannya. Dan Abi sudah bersikap baik dengan temannya. Tidak, Bu. Nah, Abi ingat menjadi orang seperti apa kalau terus mengganggu temannya? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Ya, sekarang baiklah. Abi harus menyelesaikan permasalahan ini. Apa kira-kira yang Abi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Bro dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Bu. Baiklah, Abi sudah ingat keyakinan kelasnya. Sekarang silahkan minta maaf ke Mas Bro ya Mas Abi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brorik. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Nina karena saya bisa belajar sabar dan mengontrol emosi. Karena saya harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya senang karena diajak berdiskusi dengan Bu Nina karena saya sadar bahwa mengganggu orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Saya akan berusaha saling menyayangi dan menghargai sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.